Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 4 bentuk aljabar. Kita akan belajar latihan 4.1 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Tulislah suku-suku, koefisien, variabel, dan konstanta yang ada pada masing-masing bentuk aljabar berikut ini. Ada soal A sampai dengan D, ibu bahas satu persatu. Ibu mulai dari soal A, bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 1. Suku-sukunya adalah 2x dan 1 anak-anak. Suku-sukunya adalah 2x dan 1, ibu tulis dulu. Selanjutnya, koefisien variabel x, variabelnya x, koefisien dari variabel x adalah 2. Ini koefisien variabel x adalah 2. Variabelnya di sini adalah x. Selanjutnya, konstantanya adalah 1 anak-anak. Di sini konstantanya adalah 1. Lanjut ke soal B, bentuk aljabarnya negatif 5x ditambah 5. Suku-sukunya adalah negatif 5x dan 5. Tulis dulu. Negatif 5x dan 5. Selanjutnya, koefisien variabel x adalah negatif 5 anak-anak, negatif 5. Ini pengalinya negatif 5, pengali dari x. Variabelnya adalah x. Konstantanya adalah 5 anak-anak. Lanjut ke soal C, bentuk aljabarnya adalah negatif x dikurang 3. Suku-sukunya adalah negatif x dan negatif 3 anak-anak, negatif x dan negatif 3. Ini bentuknya bisa diubah menjadi negatif x ditambah negatif 3. Jadi suku-sukunya adalah negatif x dan negatif 3. Koefisien variabel x adalah negatif 1. Ini negatif x ini artinya negatif 1 dikali x, berarti koefisiennya adalah negatif 1. Variabelnya adalah x. Konstantanya adalah negatif 3. Selanjutnya ke soal D, 3x dikurang y ditambah 10. Bentuk aljabarnya, suku-sukunya adalah 3x. Selanjutnya negatif y ini dan 10. Ini bisa diubah, ini berubah menjadi 3x ditambah dengan negatif y, ini ditambah dengan 10. Berarti ini negatif y sukunya. Koefisien variabel x adalah 3. Koefisien variabel y di sini adalah negatif 1 anak-anak. Ini negatif y artinya negatif 1 kali y. Variabelnya adalah x dan y. Selanjutnya konstantanya adalah 10. Soal nomor 2 anak-anak. Tentukan nilai dari masing-masing bentuk aljabar berikut ini untuk m sama dengan 3. Ibu mulai membahas dari soal A. Diketahui nilai M ini sama dengan 3. Bentuk aljabarnya M ditambah 2, berarti ini sama dengan M nya ini, variabel M kita substitusi dengan bilangan 3, berarti sama dengan 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5. Lanjut ke soal B. M sama dengan 3. Bentuk aljabarnya negatif 2M ditambah dengan 7, berarti sama dengan negatif 2, ini dikali dengan 3 ditambah dengan 7. Ini dalam kurung saja juga bisa anak-anak, artinya sama dengan negatif 6 ditambah dengan 7 sama dengan 1. Lanjut ke soal C. Bentuk aljabarnya ini tadi nilai M sama dengan 3 dulu, ibu tulis. Bentuk aljabarnya negatif 3M dikurang 1 sama dengan negatif 3 dikali dengan 3 dikurang dengan 1 sama dengan negatif 9 dikurang 1 sama dengan negatif 10. Lanjut ke soal D anak-anak. Ini bentuk M nya sama dengan 3, ibu tulis dulu. Bentuk aljabarnya 10 dikurang dengan 5M sama dengan 10 dikurang dengan 5 dikali dengan 3 sama dengan 10 dikurang 15 sama dengan negatif 5.
Soal nomor 3 anak-anak, literasi finansial. Rahmat membawa keluarganya untuk berlibur ke sebuah taman bermain. Setiap orang harus membeli tiket untuk masuk ke dalam taman bermain. Tiket dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tiket anak-anak dan tiket untuk orang dewasa. Total harga tiket yang dibayar oleh Rahmat dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar 3A ditambah 2B. Jika variabel A menyatakan harga satuan tiket untuk anak-anak ini, tiket anak-anak, dan variabel B menyatakan harga satuan tiket untuk orang dewasa. Untuk pertanyaan A, berapa banyak anak-anak yang ikut berlibur? Baik, anak-anak tadi variabelnya adalah A, berarti koefisien dari A adalah 3, berarti berapa banyak anak-anak yang ikut berlibur? 3 anak. 3 anak. Selanjutnya yang pertanyaan B, berapa banyak orang dewasa yang ikut berlibur? Ini tadi untuk anak-anak banyaknya ada 3. Sekarang ini untuk orang dewasa berarti ada 2 orang dewasa. 2 orang dewasa. Selanjutnya yang C, jika harga satuan tiket anak-anak adalah 20.000 dan harga satuan tiket untuk orang dewasa adalah Rp30.000, berapa total harga tiket yang perlu dibayar oleh Rahmat dan keluarganya untuk berlibur ke taman bermain itu? Baik Ibu bahas anak-anak. Tadi bentuk aljabarnya 3A ditambah dengan 2B. Ini diketahui A sama dengan 20.000. Selanjutnya B-nya Ibu tulis di sini. B sama dengan 30.000. Kita masukkan ke persamaan, ke bentuk aljabar maksud Ibu. 3A ditambah dengan 2B berarti sama dengan 3 dikali 20.000 ditambah dengan 2 dikali 30.000. Ini sama dengan 60.000 ditambah 60.000. Ini sama dengan 120.000. Nih. Lanjut yang D. Jika biaya parkir kendaraan harganya tetap sebesar 25.000, tulislah bentuk aljabar yang menyatakan total pengeluaran Rahmat dan keluarganya untuk berlibur ke taman bermain ini. Berarti bentuk aljabarnya ini 3A ditambah dengan 2B, selanjutnya ditambah dengan biaya parkirnya 25.000. Ini bentuk aljabarnya. Soal nomor 4 anak-anak, literasi finansial. Cakra pergi ke toko sembako untuk membeli minyak goreng, beras, dan tepung terigu. Jika harga 1 liter minyak goreng adalah Rp14.500, 1 kilogram beras adalah Rp10.000, dan 1 kilogram tepung terigu adalah Rp15.000. Untuk soal A, buatlah bentuk aljabar dari jumlah uang yang perlu dibayar oleh Cakra saat membeli X liter minyak goreng, Y kilogram beras, dan Z kilogram tepung terigu. Bentuk aljabarnya berarti dimulai dari minyak goreng berarti 14.500. Ini X liter berarti X ditambah dengan ini 10.000, berasnya tadi harga per kilogramnya 10.000 ditambah dengan 10.000 Y, selanjutnya ditambah dengan 15.000 Z. Ini bentuk aljabarnya. Lanjut ke soal B anak-anak. Gunakan bentuk aljabar pada bagian A. Berapa jumlah uang yang perlu dibayar oleh Cakra jika membeli 2 liter minyak goreng, 3 kg beras, dan 2 kg tepung terigu. Baik Ibu bahas anak-anak. Ini berarti X-nya X sama dengan 2. Selanjutnya Y-nya sama dengan 3. Z-nya di sini sama dengan 2. Kita masukkan ke bentuk aljabar tadi 14.500 X ditambah dengan 10.000 Y ditambah dengan 15.000
Z. Ini sama dengan berarti 14.500 dikali dengan 2 ditambah dengan 10.000 dikali dengan 3 ditambah dengan 15.000 dikali dengan 2. Ini sama dengan 29.000 ditambah dengan 30.000 ditambah dengan 30.000 anak-anak. Ini 30.000. Ini sama dengan 89.000 anak-anak. Ini 89.000. Lanjut ke soal C. Gunakan bentuk aljabar pada bagian A. Berapa jumlah uang yang perlu dibayar oleh Cakra jika membeli 4 liter minyak goreng dan 3 kg tepung terigu? Baik, Ibu bahas anak-anak. Ini soal C, berarti X-nya sama dengan 4, Y-nya berarti sama dengan 0, Z-nya sama dengan 3. Karena tidak membeli beras anak-anak, kita masukkan ke bentuk aljabar 14.500 X ditambah 10.000 Y ditambah dengan 15.000 Z sama dengan 14.500 dikali dengan 4 ditambah 10.000 dikali dengan 0 ditambah dengan 15.000 dikali 3. Ini sama dengan, ini berarti 58.000, ini 58.000 anak-anak. 14.500 kali 4 ditambah dengan 0, selanjutnya ditambah dengan 45.000. Ini jadi totalnya sama dengan 103.000 anak-anak. 103.000. Soal nomor 5, huruf X digunakan sebagai variabel yang menyatakan banyak kubus di dalam satu buah kantong kertas. Pasangkan dengan tepat bentuk aljabar berikut dengan gambar di bawah ini. Baik, ini bentuk aljabar 2X ditambah 4, artinya ada 2 kantong kertas yang tiap kantong berisi X buah kubus ditambah 4 kubus ini anak-anak. Ini ada 4 bentuk aljabar dan kita pasangkan dengan gambar yang ada di ABC di sini. Untuk gambar yang A, di sini ada 1, 2, 3, 4 kantong dan 2 biji, berarti 4X ditambah 2. Ini bentuk aljabarnya 4X ditambah 2. Lanjut yang B, berarti 2 kantong ditambah 5 kubus, berarti 2X ditambah 5. Ini 2X ditambah 5. Lanjut yang C, ini 2 kantong ditambah 4 kubus, berarti 2X ditambah 4. Ini 2X ditambah 4. Dan untuk yang D, 4 kantong ditambah 5 kubus, berarti 4X ditambah 5. Ini 4X ditambah 5. Soal nomor 6 anak-anak. Berikut ini adalah daerah segi 4 yang dikelilingi dengan ubin. Baik, kita cermati. Untuk ukuran 1, ini ada 1 buah persegi yang di dalam dikelilingi oleh 4 buah ubin. Ini ukurannya 1 anak-anak, 1 satuan untuk panjang sisinya. Untuk ukuran 2, kita cermati persegi yang ada di dalam di sini nih, panjang sisinya adalah 2 satuan dan banyak ubin yang mengelilingi ada 8. Selanjutnya untuk ukuran 3, panjang sisi persegi yang ada di dalam ini adalah 3 satuan, banyak ubin yang mengelilinginya adalah 12. Untuk soal A, deskripsikan dalam bentuk kalimat tentang banyak ubin yang digunakan untuk membentuk daerah segi 4 pada setiap ukuran di atas. Kalau kita cermati, untuk ukuran 1 di sini, untuk panjang sisi persegi ini 1 satuan, maka banyak ubin yang mengelilinginya ini ada 1, 2, 3, 4. 4 kali 1 anak-anak. Ini 4 dikali 1. Selanjutnya untuk ukuran 2, kalau di sini nih panjang sisinya di sini nih 2 satuan. Ini 2 satuan. Maka di sini nih 2, 2, 2, 2.
4 kali 2 anak-anak, 4 dikali 2. Selanjutnya untuk ukuran 3, kalau panjang sisi yang ada di sini nih, panjang sisi persegi ini 3 satuan. 3 satuan, maka untuk banyak upin yang mengelilinginya ada 3, 3, 3, 3, 4 kali 3, 4 kali 3. Bisa dinyatakan banyak upin yang digunakan untuk membentuk daerah segi 4 adalah 4 kali ukuran persegi. Ini kalau ukurannya 1, 4 kali 1, ukuran 2, 4 kali 2, ukuran 3, 4 kali 3. Soal B, nyatakan deskripsi banyak upin pada bagian A dalam bentuk aljabar. Gunakan huruf untuk menyatakan suatu variabel tertentu dan berikan arti untuk variabel yang kalian gunakan. Baik, bentuk aljabarnya berarti 4x. Kalau banyak ini, kalau untuk ukuran n anak-anak atau ukuran x, maksud ibu ukuran x, maka banyak upinnya adalah 4 kali x. Jadi bentuk aljabarnya adalah 4x. Variabel x menyatakan ukuran persegi. Lanjut yang C, berapa banyak upin yang digunakan untuk membentuk daerah segi 4 dengan ukuran 10? Berarti kalau ukuran 10, X sama dengan 10, 4X sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 upin. Tambah upin di sini. Soal nomor 7 anak-anak, perhatikan pola-pola susunan kubus berikut ini. Petunjuknya, kalian dapat menggunakan jawaban nomor 6 untuk menemukan bentuk aljabar dari banyak kubus. Temukan persamaan dan perbedaan permasalahan nomor 6 dan nomor 7. Kita cermati pola 1. Ini persegi yang di tengah ini Bu sebut persegi, ukurannya 1. Banyak kubus yang mengelilingi ada 8. Selanjutnya untuk pola 2, ukuran persegi yang ada di tengah ini 2. Banyak kubus yang mengelilingi ada 12. Dan pada pola 3 kita cermati ukuran persegi yang ada di tengah ini 3, banyak kubus yang mengelilinginya ada 16. Persamaannya, banyak kubus bisa dihitung berdasarkan ukuran persegi di tengah. Nanti Ibu jelaskan. Perbedaannya, banyak kubus nomor 7 sama dengan 4 kali ukuran persegi seperti nomor 6 ditambah 4 kubus pada bagian pojok. Kita cermati, ini Ibu jelaskan. Ini persamaannya tadi bisa dihitung berdasarkan ukuran kubus yang di tengah atau persegi yang di tengah. Perbedaannya ini untuk pola 1 kita cermati. Ini banyak, ini ukuran perseginya 1, pola 1. Ini banyak kubusnya ada 1, 2, 3, 4. Ini 1, 1, 1, 1 berarti 4 dikali 1 ditambah dengan yang ada di pojok 1, 2, 3, 4 berarti ditambah 4. Untuk pola 2 kita cermati yang di sini nih 2, 2, 2, 2 berarti 4 kali 2, 4 kali 2 ini sesuai dengan ukuran persegi anak-anak, ditambah yang di pojok ada 4 semuanya. Untuk pola 3 di sini 3, 3, 3, 3 berarti 4 dikali dengan 3 ditambah yang di pojok ada 4. Tambahnya 4 yang di sini yang membedakan dengan pola yang nomor 6 tadi. Nih selanjutnya untuk soal A, tulislah bentuk aljabar yang menyatakan banyak kubus untuk membentuk pola-pola susunan kubus di atas. Gunakan huruf untuk menyatakan suatu variabel tertentu dan berikan arti untuk variabel yang kalian gunakan. Baik, ini kalau pola N atau pola X anak-anak. Kalau pola X berarti nanti bentuknya 4 dikali dengan X ditambah dengan 4 berarti 4X ditambah 4. Berarti bentuk aljabarnya adalah 4X ditambah 4. Variabel X menyatakan ukuran persegi, ini harusnya huruf kecil, ukuran persegi di tengah. Ini huruf kecil anak-anak, ukuran persegi di tengah. Kalau 1 berarti ya 4 kali 1, kalau 2 ya 4 kali 2, kalau 3 4 kali 3. Untuk soal B, jelaskan bagaimana kalian tahu bahwa bentuk aljabar yang kalian peroleh sudah benar. Ini untuk pola 1, X sama dengan 1, kita masukkan rumus 4 kali 1 tambah 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, sudah sama.
Pola 2, X sama dengan 2, 4 kali 2 ditambah 4, 8 tambah 4, 12. Pola 3, X sama dengan 3, 4 kali 3 ditambah 4, 12 tambah 4 sama dengan 16. Sudah tepat anak-anak? Soal nomor 8, ayo berpikir kreatif. Tulislah suatu konteks yang dapat dinyatakan dengan masing-masing bentuk aljabar berikut. Baik, untuk yang A, 2R. Ini Ibu memberi contoh saja, panjang diameter lingkaran dengan panjang jari-jari R. Kalau ada suatu lingkaran, kalau panjang jari-jarinya R di sini ini, dan di sini ini lingkaran yang sama ini menyatakan diameter. Panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Jadi bisa untuk menyatakan panjang diameter lingkaran dengan panjang jari-jari R. Nih, diameternya ini sama dengan 2 kali R2R. Lanjut, ini untuk penjelasan yang A, yang B di sini T ditambah 1. Ini banyak jeruk dalam satu kardus yang berisi T jeruk dan 1 jeruk. Ini ada untuk yang B, dijelaskan di sini B ada 1 kardus. Di sini ini 1 kardus. Ini 1 kardus ini berisi T jeruk ditambah dengan 1 buah jeruk seperti ini. Ini bisa dinyatakan dengan T ditambah 1. Ini T. T jeruk karena 1 T, 1 kardus dikali T berarti ini sama dengan T. Ini, T ditambah 1 yang di sini. Lanjut yang C. 12M ditambah 5. Banyak baju dari M lusin baju ditambah 5 baju. 1 lusin, nih 1 lusin. Ini sama dengan 12 buah atau 12 biji atau 12 lembar, 12 buah atau 12 biji. Kalau di sini Ibu tulis M lusin berarti 12 dikali M. Ini sudah tepat, 12 kali M ditambah 5 baju berarti 12M. Ini 12M ditambah 5. Sudah tepat. Untuk soal D, 10.000 P dikurang 5.000. Ini Ibu memberi contoh. Total belanja dari P buku dengan harga 10.000 per buku. Ada sebuah buku harganya ini P buku, jumlahnya P buku, harga setiap buku ini 10.000 dengan diskon Rp5.000. Jadi 10.000 ini dikalikan P dulu, dikalikan banyak buku, selanjutnya dikurangi dengan 5.000 diskonnya. Berarti bisa 10.000 P dikurang 5.000. Ini contoh untuk kalimatnya. Lanjut yang E, 35 dikurang 3K. Ini kalimatnya, jumlah siswa yang tersisa setelah 35 siswa ini, 35 siswa membentuk 3 kelompok yang beranggotakan K siswa untuk setiap kelompok. Ada 35 siswa. Selanjutnya ini membentuk 3 kelompok yang beranggotakan K siswa setiap kelompok. Misalkan saja ada di sini ini satu kelompok berisi 10 anak, 10 anak, 10 anak. 35 anak dikurang 30 masih tersisa 5, seperti itu maksudnya. Jadi 35 dikurang 3K bisa dinyatakan dengan kalimat jumlah siswa yang tersisa setelah 35 siswa membentuk 3 kelompok yang beranggotakan K siswa setiap kelompok. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.